Shalom, anugerah dan kasih Tuhan kembali mempertemukan kita di minggu pertama bulan Juni. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik, bahkan sangat baik dalam hidup kita. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh ada lagi pada hari ini, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Ya Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Kini saatnya kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, bersabdalah bagi kami, karena kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, minggu yang lalu kita sudah merenungkan tentang wanita cantik bagi Tuhan. Di sana kita sudah mendengar tentang wanita yang takut akan Tuhan itu seperti apa. Dan hari ini kita akan merenungkan secara khusus peranan kita sebagai istri. Tema kita pada pagi hari ini adalah istri yang cakap. Istri yang cakap. Kalau minggu lalu dikatakan bahwa wanita cantik bagi Tuhan itu dijelaskan bahwa wanita yang memiliki perhiasan batiniah. Wanita yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ia begitu mengasihi Tuhan. Jika ia cantik bagi Tuhan atau mengasihi Tuhan, tentunya tidak akan sulit bagi dia untuk menjadi istri yang cakap. Menjadi istri yang menjalani hari-hari kehidupannya dalam perkenanan Tuhan. Dari apa yang kita baca dari kebenaran firman Tuhan tadi, kita akan belajar tentang istri yang cakap itu seperti apa. Yang pertama, istri yang cakap itu adalah istri yang mengasihi suaminya. Istri yang mengasihi suaminya. Dalam Titus 2 ayat 4, di sana dijelaskan supaya perempuan-perempuan tua mengajar perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suaminya. Mengasihi suami akan mudah bila seseorang menyadari peranannya sebagai istri seperti apa yang Tuhan mau. Sejenak kita melihat kepada nas pembimbing kita pada pagi hari ini dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Istri akan mudah mengasihi suami ketika dia menyadari peranannya sebagai apa. Dia diciptakan oleh Tuhan sebagai penolong. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Istri itu Allah kehendaki menjadi penolong bagi seorang suami. Jika dia dikatakan sebagai penolong, berarti ada sesuatu yang harus ditolong dalam diri seorang suami. Ada laki-laki yang harus ditolong dalam segala kehidupannya, dalam segala
kelemahannya. Karena memang laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki itu biasanya fokus dalam salah satu perbedaannya adalah laki-laki itu biasanya kalau mengerjakan sesuatu dia fokus hanya pada satu pekerjaan. Tetapi berbeda dengan perempuan. Perempuan bisa mengerjakan beberapa hal secara bersamaan. Kalau kita melihat ada ibu-ibu sambil dia memasak, dia juga bisa melakukan pekerjaan lain. Dia bisa sambil mencuci piring dan lain sebagainya. Itu salah satu perbedaan. Laki-laki itu harus ditolong. Laki-laki harus ditolong. Dan yang bisa menjadi penolong bagi si suami hanyalah istrinya. Bukan ibunya, bukan adik perempuannya, bukan mertuanya. Tetapi yang menjadi penolong bagi seorang suami adalah istrinya. Hanya istrinya lah yang dapat mengisi dan melengkapi hal-hal yang kurang dalam diri si suami. Sekarang bagaimana kita mengaplikasikan hal itu supaya kita menjadi istri yang cakap? Kita harus menyadari bahwa kita sebagai penolong. Cara menolong suami adalah sesuai dengan Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Cara menolong suami adalah dengan tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Artinya bahwa istri harus memiliki ketaatan, kepatuhan seperti kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini untuk tunduk kepada suami, penekanannya adalah di dalam dia menghormati suami. Menghormati suami. Itu yang harus dia lakukan sebagai ketundukan kepada suaminya. Dan dalam Efesus 5 ayat 33 di sana dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Perempuan kalau dia dicintai dan disayangi akan membuat istri menjadi kuat dan percaya diri. Tetapi suami atau laki-laki akan menjadi dewasa ketika kapan? Ketika dia dihormati. Artinya semakin suami itu dihormati, dia akan semakin mengasihi istrinya. Dan istri semakin dia dikasihi, maka ia pun akan semakin menghormati suaminya. Walaupun memang ada suami-suami yang susah untuk mendengar, susah untuk menerima masukan dari istri. Mungkin masukan dari istri dianggap hal yang kurang penting bagi dia. Menghadapi suami yang demikian tidak harus dilawan. Tidak harus dilawan dengan kekerasan, tetapi dilawan dengan kelembutan. Bagaimana caranya? Tetap menghormati dia. Tunggu saja, karena pada waktunya dia akan mengiyakan dan berkata, benar kata istri saya. Walaupun memang kadang-kadang di antara mereka ada yang gengsi untuk mengakui itu di hadapan sang istri. Jadi dengan kata lain, kita menolong suami dengan tunduk kepadanya, menghormati suami dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, yang dapat kita lihat bagaimana mengasihi suami. Yang selanjutnya, selain daripada tunduk ataupun menghormati suami, mengasihi suami berarti
menerima dan menolong suami dalam segala kelemahan-kelemahannya. Peranan kita sebagai istri menguatkan, menghibur di dalam kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh suami. Yang harus diingat dan dicamkan baik-baik oleh para istri adalah bahwa suamimu tidak semakin kuat dan tidak tetap kuat. Kondisinya akan berbeda, di mana kondisi pada waktu baru menikah, seiring dengan berjalannya waktu, suami-suami kita itu tidak akan semakin kuat, tetapi akan semakin lemah. Artinya kekurangan dan kelemahannya akan semakin banyak. Itu disebabkan oleh faktor usia. Sebelumnya kuat mengangkat satu meja, lama-lama harus berdua untuk mengangkat satu meja. Sebelumnya penglihatannya jelas, tapi lama-lama harus ada alat bantu. Sebelumnya ingatannya kuat, tetapi lama-lama akan menjadi mudah lupa. Sebelumnya rambutnya hitam, lama-lama rambutnya menjadi putih. Itu menunjukkan bahwa keberadaan suami-suami kita masing-masing bukan semakin kuat, tetapi semakin lemah. Tapi istri yang cakap akan mengasihi suaminya meskipun suaminya itu berada di dalam kelemahan. Artinya menerima kelemahan-kelemahan suami itu. Makanya dalam janji nikah yang kita nyatakan pada waktu kita menikah adalah menerima keberadaan suami atau pasangan kita dalam suka duka, dalam sakit dan senang. Artinya dalam kelemahan kita harus mengasihi dia. Sebelumnya tegar, lama-lama menjadi orang yang sensitif dan gampang tersinggung. Karena itu hai istri-istri, bersiaplah untuk hidup bersama dengan orang yang semakin lemah. Jika Tuhan menghendaki kita hidup panjang umur, istri-istri bisa bayangkan enggak? Ketika suami semakin lemah, kita masih harus hidup bersama dengan dia 10, 15, 20, atau 30 tahun yang akan datang. Tapi itu harus kita jalani. Istri yang cakap akan tetap mengasihi suaminya, apapun keberadaannya, di tengah kondisinya yang semakin lemah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, salah satu contoh bukti nyata bahwa hari makin hari keberadaan suami kita itu lemah. Bapak Ibu, saya menikah dengan suami itu belum pakai kacamata. Tapi lama-lama sudah pakai kacamata. Dan kacamatanya nggak tanggung-tanggung, plus, min, dan silinder, lengkap sudah. Di tengah kondisi yang demikian, tidak jarang suami saya itu meletakkan kacamatanya. Gagang kacamata hitam diletakkan di barang yang berwarna gelap. Kira-kira kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Hampir setiap hari Bapak Ibu itu terjadi. Berulang-ulang saya katakan, sudah tahu itu barangnya hitam, jangan taruh di barang yang gelap supaya kelihatan. Tapi itu kenyataan yang terjadi. Karena apa? Lupa. Bapak Ibu bisa bayangkan, suatu ketika suami saya candai. Saya katakan, Pak, kebayang gak saya hidup dengan kamu 20-25 tahun lagi dengan sikap pelupa seperti itu setiap hari. Tapi apapun itu kita harus terima. Jangan ketika dia gagah, ketika dia kuat kita terima, tapi kita juga harus menerima dia dalam segala kelemahannya.
Kita harus siap untuk terima itu. Jadi sebenarnya kalau sekarang kita dipersiapkan, diperhadapkan pada kelemahan-kelemahan suami kita, itu Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk bisa menerima dia dalam jangka waktu yang panjang dengan kelemahan-kelemahan yang muncul seiring dengan bertambahnya usia. Tapi istri yang cakap akan tetap mengasihi suaminya. Dalam hal apa lagi? Kita mengasihi suami. Mungkin ada suami yang lambat mengambil keputusan. Untuk menolong suami yang lambat mengambil keputusan, ya jangan didesak-desak. Harus ditunggu. Karena memang tugas kita sebagai penolong adalah untuk menguatkan, untuk menghibur, melengkapi dia. Ada juga suami yang mungkin sulit untuk memimpin keluarga. Dalam memimpin keluarga dia nggak bisa. Ketika bertemu dengan suami yang demikian, jangan diambil alih. Tapi suami itu harus didorong, disemangati, dan didoakan. Karena ketika suami yang demikian, kita istri ambil alih kepemimpinannya di tengah rumah tangga, apa yang terjadi? Maka suami kita akan masuk golongan suami-suami DKI. Suami di bawah kekuasaan istri. Jika demikian, ini memiliki dampak yang tidak baik, bukan buat suami kita sendiri, tapi buat kita juga, buat anak-anak kita. Jadi jika ada yang demikian, harus ditolong sebagai wujud kita mengasihi suami. Itulah peranan kita sebagai penolong. Ada contoh dalam Alkitab, Raja Ahab bersama dengan istrinya Isabel. Bagaimana Raja Ahab dan Isabel ini bersama-sama menyembah berhala. Kalau dalam 1 Raja 21 ayat 5, 7, dan 8, di sana kita melihat bagaimana Isabel ketika Nabot memiliki kebun anggur dan Raja Ahab ingin merebut kebun anggur Nabot itu, meminta Nabot untuk menjual kepadanya, tapi Nabot katakan tidak, jauhlah daripadaku untuk menjual daripada milik pusaka dia. Yang akhirnya apa yang dirasakan oleh Ahab? Dia sedih, dia nggak mau makan. Yang akhirnya istrinya katakan, mengapa kamu seperti itu? Dan ketika dia tahu duduk persoalannya, apa yang dilakukan Isabel sebagai istri? Dia katakan, tenang saja. Keadaan itu diambil alih oleh Isabel, yang pada akhirnya kebun anggur Nabot diambil. Dengan cara dia tulis surat dengan meterai Raja Ahab. Nah, keadaan seperti ini tentunya bukan menolong suaminya. Yang harusnya ketika dia mengingini barang orang lain, ketika Ahab menginginkan kebun anggur Nabot, yang harus dilakukan Isabel harusnya dia harus mengingatkan suaminya, yang gak boleh begitu. Kalau memang dia sudah tidak mau jual, ya sudah, jangan dipaksa. Harusnya itu yang dia lakukan. Supaya apa? Supaya suaminya ini terhindar dari hal-hal yang semakin merusak dia. Tapi yang dilakukan oleh Isabel tidak, dia ambil alih. Dan dalam peristiwa lain kita melihat bagaimana Isabel mengancam Nabi Elia. Setelah ada satu peristiwa 450 Nabi Baal yang mati. Kita melihat di sini istri yang demikian itu bukan lagi menjadi penolong untuk suaminya. Bagaimana dengan kita sebagai istri zaman sekarang? Beranikah kita menyatakan kebenaran pada suami kita? Di tengah
Kita tahu bahwa suami kita sedang tidak melakukan kebenaran. Sebagai contoh, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, beberapa tahun lalu ada seorang suami yang tidak rela memberikan perpuluhan. Dan dia sangat pelit dengan pekerjaan Tuhan dengan alasan kita saja masih kurang. Tapi istrinya tahu kebenaran. Istrinya tetap kekeh. Dia katakan tidak, perpuluhan harus tetap diberikan karena ini milik Tuhan. Bahkan tidak jarang dia menjadi bersitegang leher. Tapi seiring dengan waktu dan doa, suaminya sadar dan melihat ternyata apa yang disampaikan oleh istrinya itu adalah benar. Keluarganya tidak menjadi kelaparan. Keluarganya tidak mengalami kerugian ketika dia mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan terakhir saya mendengar keberadaan orang itu, 2 tahun terakhir mereka dimampukan oleh Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan mereka bisa membeli rumah walaupun itu harus nyicil. Itu artinya apa? Ketika istrinya membawa suaminya hidup dalam kebenaran, keluarga itu tidak semakin terpuruk keadaannya, tetapi justru semakin diberkati oleh Tuhan. Ada lagi seorang istri yang kerap dikasari oleh suami. Namun istrinya tetap setia. Dia mengasihi suaminya. Dan akhir-akhir ini si suami menjadi orang yang begitu bijak. Itu mungkin bertahun-tahun, tapi dia tetap lakukan dengan setia. Bagaimana si istri ini menolong suaminya? Dia sangat rindu suaminya ini tidak lagi berlaku kasar terhadapnya. Dan suatu ketika kami ada di rumah orang itu, kita mendengar bahwa dia sedang sakit diare, sang istri. Suaminya sedang bekerja. Dan saat itu kami mendengar bunyi telepon berbunyi, ternyata suaminya sedang telepon. Dia menanyakan apa? Menanyakan kabar istrinya. Apakah kamu masih diare? Sudah sembuhkah? Sudah makankah? Itu akibat dari apa? Karena istrinya tetap mengasihi suaminya. Ada lagi seorang istri yang banyak menangis untuk suaminya, bahkan sebelum ngomong air mata sudah lebih dulu bercucuran. Tapi dia tetap setia, dia tetap mengasihi suaminya. Dan sekarang orang itu bisa tersenyum. Karena apa? Suaminya berubah. Dia tidak lari dari kenyataan itu. Si istri tidak lari dari kenyataan pahit yang dia alami ketika dia melihat kelemahan-kelemahan suaminya. Tetapi dia tekun, dia tetap kerjakan, dia tetap mengasihi suaminya yang pada akhirnya dia menuai. Inilah yang harus kita lakukan kalau kita mau jadi istri yang cakap. Berikutnya, bagaimana istri yang cakap itu? Kalau tadi dia mengasihi suaminya, ayat yang ke-11, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap itu dapat dipercaya oleh suaminya. Dan karena dapat dipercaya oleh suaminya, itu mendatangkan keuntungan bagi suaminya. Dapat dipercaya dalam hal apa? Istri yang dapat dipercaya adalah istri yang dapat menjaga hatinya. Menjaga hatinya hanya untuk suaminya. Tidak dia berikan buat yang lain. Tidak diberikan kepada hati yang lain. Tetapi dia tetap menjaga hatinya. Bahwa hanya suaminya satu-satunya orang yang paling dalam hidupnya. Dapat dipercaya. Sehingga ketika istrinya bertemu dengan berbagai macam orang di luar sana, suaminya gak perlu takut, gak perlu khawatir. Karena apa? Hatinya percaya kepada istrinya. Selain dalam hal itu, dapat dipercaya dalam hal apa? Dapat dipercaya dalam menatap berkat
yang ada. Istri yang demikian akan menghitung dan mengelola bagaimana dia harus menata berkat, menata keuangan yang ada di rumahnya. Jangan sampai karena kebanyakan keinginan dia lebih banyak pasak daripada tiang. Kebutuhan yang dia keluarkan karena dorongan keinginan-keinginan yang tidak dapat dihentikan, itu membawa dia kepada hal-hal yang dapat merugikan. Jadi istri dalam hal penataan berkat juga harus bisa dipercaya. Kalau bisa dipercaya, ya kita harus transparan kepada suami kita. Walaupun mungkin suami kita tidak tanya secara detail, ini kamu pakai buat apa, buat apa, buat apa. Tapi pada akhirnya kita sebagai istri yang dapat dipercaya, ketika suatu saat suami meminta pertanggungjawaban, kita bisa pertanggungjawabkan. Memang prinsip penataan keuangan dalam setiap rumah tangga itu berbeda-beda. Ada memang suami yang memberikan seluruh penghasilannya kepada istri, silakan istri yang kelola. Ada juga suami yang penghasilannya sebagian diserahkan kepada istri, tanggung jawab istri hanya uang belanja harian. Selebihnya urusan anak sekolah, cicilan-cicilan dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawabnya. Ada yang demikian. Tapi ada juga keluarga yang dalam penataan keuangannya uang laki-laki dan uang perempuan. Suaminya bekerja, istrinya bekerja, tetapi uangnya masing-masing. Uang suami menjadi uang istri, tetapi uang istri tidak bisa menjadi uang suami. Nah, ini kan bahaya dalam keluarga seperti ini. Tetapi istri yang bisa dipercaya, metode apapun yang dipakai oleh keluarga itu dia bisa pertanggungjawabkan dalam dia menata berkat yang ada. Ketika dia dipercayakan seluruhnya, dia bisa kelola itu sedemikian rupa. Ketika dipercayakan kepadanya sebagian saja atas kesepakatan bersama, itu pun dia bisa kelola sedemikian rupa. Ini harus penting kita jaga sebagai istri. Jangan sampai kita sebagai istri diam-diam memiliki hutang yang pada akhirnya itu tidak mendatangkan keuntungan bagi suami kita, tapi justru mendatangkan kerugian. Karena apa? Kita hutang tapi kita nggak bayar-bayar. Yang malu siapa? Suami kita. Yang pada akhirnya itu mendatangkan kerugian bagi suami kita. Nah, ini yang harus perlu kita perhatikan. Ada banyak kasus dalam kehidupan rumah tangga karena istri yang tidak bisa dipercaya. Apalagi, istri yang bisa dipercaya adalah istri yang bisa mengurus rumah tangganya. Artinya bahwa istri itu tidak semata-mata mempercayakan seluruh tanggung jawabnya kepada asisten rumah tangga bagi yang punya asisten rumah tangga. Tapi dia menyelesaikan apa yang menjadi bagiannya. Kalau kita lihat dari apa yang kita baca, di sana dia katakan dia bangun kalau masih malam, menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Jadi dia bisa dipercaya untuk mengurus rumah tangganya, mengurus anak-anaknya, mengurus keberadaan rumah ketika suami pergi bekerja. Tapi tidak jarang yang terjadi ada banyak istri-istri gak bisa ngurus rumah tangga. Ketika suaminya pergi bekerja, ya dia juga pergi ke tempat di mana dia bisa duduk dengan teman-teman, ngerumpi sana sini dan berjam-jam bisa habis waktu gak terasa. Ketika ditanya, "Mama, makanan mana?" Anaknya bertanya, "Nanti beli saja di sana." Karena mamanya tidak mau diganggu. Jika demikian, apakah dia bisa menjadi istri yang dipercaya untuk mengurus rumah tangga? Tapi dari pembacaan Amsal pada hari ini, di sana istri pun harus bisa dipercaya menata, mengelola
keberadaan rumah tangganya. Selanjutnya, istri yang cakap itu seperti apa? Ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Berbuat baik pada suaminya artinya dia melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi keberadaan suaminya. Dia tidak curang-curang terhadap suaminya. Tapi kenyataan yang terjadi adalah banyak kali istri berbuat baik kepada suaminya saat-saat tertentu saja. Padahal firman Tuhan itu katakan sepanjang umurnya. Artinya seluruh waktunya dia pakai untuk berbuat baik kepada suaminya. Tapi kenyataan yang terjadi di banyak keadaan adalah suami disayang. Suami menerima perbuatan baik dari istri ketika kapan? Ketika suami memberikan fasilitas yang cukup. Ketika suami memberikan banyak fasilitas, dalam arti banyak dana, banyak kebutuhan, semuanya tercukupi, baru berbuat baik. Makanya ada istilah, ketika tanggal muda abang disayang, tapi ketika tanggal tua abang ditendang. Tentunya ini bukan menjadi kriteria istri yang cakap. Mau suami baru gajian atau tidak, dia akan tetap berbuat baik sepanjang umurnya. Ini enggak main-main, sepanjang umurnya. Berbuat baik dalam semua keadaan, itulah yang dilakukan. Enggak ada tipu-tipu, enggak ada curang-curang terhadap suami. Itulah yang dia lakukan. Ketika suami bertanya, apakah uang belanjamu masih cukup? Kalau cukup dia katakan cukup. Kalau dia tidak ada ya dia katakan tidak ada. Enggak ada, padahal dia masih pegang, dia katakan, oh udah habis. Padahal dia sedang melakukan kecurangan. Dia sedang menipu suaminya. Karena dia sedang menginginkan sesuatu barang yang dia inginkan, yang belum tentu juga menjadi kebutuhannya. Ini harus kita perhatikan kalau mau jadi istri yang cakap. Berbuat baik kepada suami sepanjang umur kita. Selanjutnya, istri yang cakap akan rajin bekerja dengan tangannya. Memang dalam konteks Amsal 31 ini, perempuan di sini memang orang yang bekerja. Dia berusaha, dia mengadakan, ada usaha yang dia kerjakan. Dia memintal, ada perusahaan yang dia kelola. Dia beli kebun anggur, dia beli ladang, dan kemudian dijadikan kebun anggur. Tapi bukan berarti kita istri-istri yang ada di rumah sekarang kita harus bekerja di luar, tidak. Tapi yang dimaksud dengan rajin bekerja dengan tangannya, tangan kita ini kita pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga kita. Termasuk tadi mengurus rumah tangga, mengurus suami. Itulah yang harus dikerjakan. Menggunakan waktu dengan baik. Saya melihat ada juga positifnya dengan adanya virus corona. Banyak postingan yang saya perhatikan lewat status-status WA, bagaimana ibu-ibu semakin kreatif dengan tangannya selama masa corona. Buat ini, buat itu, yang sangat menarik untuk dikerjakan. Dan itu baik, mendatangkan kebaikan bagi seisi rumahnya. Jadi istri yang cakap itu adalah istri yang memakai tangannya. Dia tidak hanya duduk-duduk manis begitu, buang-buang waktu. Tidak, tetapi dia pakai sedemikian rupa waktu, tenaganya
untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi rumah tangganya. Selanjutnya lagi, istri yang cakap itu adalah istri yang dapat menjaga nama baik suami. Kalau kita melihat pada ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Menjaga nama baik suami itu artinya menjaga kehormatan suami. Ada banyak istri-istri yang gak menyadari hal ini. Sepertinya dia bercanda ketika dia bertemu dengan temannya, ngobrol sana sini dengan teman arisan barangkali, dengan tetangga barangkali, terlibat dalam suatu pembicaraan yang pada akhirnya itu pembicaraannya menceritakan tentang keberadaan kelemahan-kelemahan suami yang dapat memalukan suaminya. Ada orang sepertinya bercanda, tapi mengeluarkan dan tidak bisa menjaga nama baik suami. Karena ada istri yang tanpa disadari ya sepertinya candaan. Tapi tidak jarang dalam candaan itu pun keluar kata-kata yang menyatakan kelemahan suami, bahkan kelemahan suami dalam hubungan keluarga besarnya, dalam hubungan keluarga kecilnya, bahkan dalam hubungan yang sangat pribadi pun ada yang dapat menyampaikan hal itu kepada teman-temannya. Jika demikian, kalau kita sebagai istri saja tidak bisa menjaga nama baik suami, bagaimana orang lain? Ini penting untuk kita pahami, kita sebagai istri. Istri yang cakap itu bisa menjaga nama baik suaminya. Jangan sampai ketika orang melihat suami kita, orang langsung katakan, "Bapak itu siapa ya?" "Oh ya, Bapak itu ya yang istrinya suka berantem itu ya?" "Oh itu yang istrinya suka minjem gak kembalikan." "Oh itu yang istrinya suka hura-hura ya?" Jika demikian predikat yang diberikan kepada suami kita, itu kita tidak lagi memerankan tanggung jawab kita sebagai istri yang cakap. Ini harus kita perhatikan. Karena apa? Sangat penting. Karena ketika kita bisa menjaga nama baik lewat menjaga kelakuan kita, maka di sana suami akan bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya. Tapi coba kalau ketika dia dengar omongan sana sini tentang istrinya, mungkin itu akan mengganggu konsentrasi dia bekerja. Dan pada akhirnya dampaknya ke kita juga. Ini yang harus kita sadari. Tapi biarkan suami bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya, dengan menjaga kelakuan kita sebagai istri, maka itu pun mendatangkan wibawa dan nama baik bagi keberadaan suami kita. Istri yang cakap itu juga tidak egois. Dia pada ayat yang ke-20 kita perhatikan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak menjadi orang yang egois melulu hanya untuk keluarganya, untuk suaminya, untuk anaknya, tidak. Tapi dia juga memberi dirinya untuk orang lain. Kalau di situ dikatakan orang yang tertindas dan orang-orang miskin, artinya orang-orang yang membutuhkan perhatiannya. Dia tidak menjadi orang yang pelit terhadap lingkungan di sekitarnya. Pelit dalam perhatiannya, pelit dalam doanya, tidak. Tapi dia mau ambil bagian di sana. Istri yang cakap itu demikian. Kadang-kadang memang dalam kehidupan suami dan istri, ada kalanya istri sudah mau memberi. Suami katakan, ngapain beri-beri? Buat kita saja masih kurang.
Ini tidak sejalan. Ini tidak sejalan. Tapi istri yang cakap, dia akan memberi pengertian kepada suami yang demikian, supaya dia juga diberi peluang untuk memperhatikan yang ada di sekelilingnya. Jangan kita berkecil hati dan langsung katakan, ketika Tuhan taruh beban di hati kita untuk memperhatikan orang lain, jangan buru-buru tolak. Jangan langsung katakan, Tuhan, aku saja masih kurang. Bagaimana aku bisa memperhatikan itu? Jangan buru-buru katakan demikian. Mengapa? Karena kalau Tuhan taruh beban itu di hati kita, berarti Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi saluran berkat-Nya. Bagaimana caranya? Di tengah keterbatasan kita, bagaimana kita harus memperhatikan orang lain? Rasul Paulus memberi nasihat kepada kita dalam 2 Korintus 9 ayat 10-11 demikian. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Artinya apa? Rasul Paulus ingatkan kepada kita, supaya ketika Tuhan taruh beban itu di hati kita, jangan buru-buru tolak. Karena Tuhan sedang mau pakai kita dengan caranya. Caranya adalah minta benih itu dari Tuhan. Sesuai dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tadi, dia katakan, Tuhan yang menyediakan benih bagi kamu. Menyediakan benih bagi penabur. Ketika Tuhan taruh beban itu dan Tuhan mau kita menjadi penabur, ya Dia yang akan sediakan benih itu. Itu yang harus kita pegang. Minta Tuhan berikan. Karena Dia akan melipat gandakan. Dan ketika benih itu kita minta, di tengah keterbatasan kita Tuhan berikan, dan Dia memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Di sana ada hasilnya. Hasilnya apa? Pelipat gandaan ucapan syukur kepada Allah. Karena yang bersyukur bukan hanya kita, tetapi orang lain juga menjadi bersyukur kepada Allah. Memang keadaan seperti ini butuh proses yang terus menerus, karena setiap keadaan kita kan gak selalu sama. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bulan lalu sekitar pertengahan Mei, saya belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan taruh beban di hati saya, menggumuli beberapa teman yang kesulitan. Saya katakan, Tuhan, kenapa harus saya? Tuhan juga lihat keberadaan saya. Dan waktu itu saya sampaikan kepada suami. Tapi suami katakan, kita minta benih dari Tuhan. 3 hari Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rabu. Hati saya terusik terus dengan itu. Saya mau cuekin gak bisa. Selalu diingatkan itu. Yang pada akhirnya ya, kalau Tuhan mau sediakan benih ya monggo gitu ya. Apa yang terjadi? Pada hari Kamisnya, tiba-tiba seorang ibu menelpon saya. Dia katakan, Ibu, saya ada sesuatu. Sesuatu apa? Dia katakan, ada anak saya yang hatinya tergerak untuk memberikan celengannya. Celengan, saya katakan. Iya, anak saya katakan, toh kita nggak bisa kemana-mana. Ternyata anak itu nyelengin dengan harapan suatu saat dia bisa beli mainan begitu. Tapi karena PSBB, semua harus di rumah saja. Anak itu melihat, toh juga nggak bisa kemana-mana.
Dan ketika dia lihat berita-berita di TV, bagaimana banyak orang mengalami kesulitan, dia katakan, "Mama, celenganku kasih saja. Berikan saja, sumbangkan saja." Pada waktu itu ibunya ingat saya. Ketika ibunya telepon, saya pastikan kepada anaknya, saya bicara dengan anaknya. "Apa benar kamu mau berikan?" "Iya, benar Ibu." "Kalau gitu ini mau diberikan ke siapa?" Anaknya dan ibunya katakan, "Terserah ibu saja. Mau diberikan kepada siapa? Terserah ibu." Itu artinya dia percaya pada saya. Kalau orang percaya kepada kita, kita harus jaga kepercayaan itu. Itu penting. Itu penting. Pada saat yang bersamaan sebenarnya saya butuh. Tapi karena kepercayaan yang diberikan itu, saya pun harus berjuang untuk mewujudkan itu. Saya katakan, puji Tuhan, pergumulan saya 3 hari terjawab sudah. Tuhan berikan benih itu. Dan ketika benih itu diserahkan kepada kami dan kemudian kami salurkan, orang itu katakan, "Oh, terima kasih, puji Tuhan." Kita katakan, itu bukan dari kita, tapi kita hanya kurir saja. Tapi meskipun demikian, kita hanya menjadi kurir, ada sukacita yang melimpah di sana. Karena apa? Karena Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita untuk terlibat dalam kepercayaan yang Dia berikan. Itu perjuangan Bapak Ibu, secara khusus untuk ibu-ibu. Itu perjuangan kita semua ibu-ibu. Dan sampai kapanpun kita harus kerjakan itu. Kita masih harus perjuangkan itu. Yang terakhir, bagaimana istri yang cakap itu? Ayat 25 dari Amsal tadi. Dikatakan di sana, pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Pakaiannya ialah kekuatan dan kemuliaan dan tertawa tentang hari depan. Bagaimana seorang istri bisa tertawa tentang hari depan? Dia bisa kuat. Tidak ada jalan lain selain daripada doa di hadapan Tuhan. Dia banyak berserah di hadapan Tuhan. Dia banyak bergumul di hadapan Tuhan. Ada satu ungkapan katakan, untuk menjadi seorang penolong yang sangat-sangat penting, selain dari poin-poin tadi yang kita sudah dengar, adalah melalui doa. Adalah melalui doa. Karena doalah yang dapat mengubah suami kita menjadi pribadi yang semakin diperkenan oleh Tuhan. Kita istri-istri tidak bisa mengubah mereka. Dan ketika kita berusaha untuk mengubah mereka, ketika kita berusaha untuk terus menuntut dan menuntut mereka, kita akan menjadi istri-istri yang paling kecewa. Karena apa? Karena kita gak bisa mengubah mereka. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah mereka. Oleh karena itu, untuk kita bisa menjadi penolong yang luar biasa bagi suami kita, adalah kekuatan terbesar kita sebagai penolong adalah di dalam doa. Maka suami kita akan ditolong oleh Tuhan. Jadi jangan sekali-kali untuk mengubah suamimu. Jangan sekali-kali menuntut dan menuntut dan menuntut terus akan suamimu. Untuk menjadi orang, menjadi pribadi yang lebih baik. Tugas kita hanya memberi dorongan, memberi masukan, memberi nasihat. Tapi soal hasil itu adalah pekerjaan Tuhan. Ini yang harus kita camkan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi kecewa. Tapi ketika Tuhan yang mengubah mereka, maka suami kita pun akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Jika demikian, ibu-ibu yang kekasih, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Kita sudah merenungkan firman ini. Untuk menjadi istri yang cakap, ada banyak poin tadi. Mari kita bergumul dengan pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kita. Pesan untuk istri, hanya Andalah orang yang paling tepat menjadi penolong suamimu, sesuai dengan yang Tuhan mau. Sebagai istri Anda menempati posisi terhormat di mata Tuhan. Ini kita harus ingat. 2 poin penting ini harus kita ingat. Bahwa hanya kitalah yang dapat menjadi penolong kepada suami kita. Bukan istri orang lain, bukan orang lain. Tetapi hanya kita yang paling tepat. Dan untuk menjadi penolong bagi suami kita, Tuhan memberikan posisi terhormat bagi kita. Karena apa? Dalam 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 9 di sana dikatakan bahwa perempuan adalah kemuliaan laki-laki. Dan Amsal 12 ayat 4 dikatakan bahwa perempuan itu adalah mahkota laki-laki. Itu artinya apa? Kita sebagai istri memiliki posisi yang berharga di mata Tuhan. Jadi jangan sepelekan dirimu sebagai penolong untuk suamimu yang ditentukan oleh Tuhan. Dan pesan untuk suami, karena ini tema kita terakhir untuk suami istri, kasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Jangan coba-coba cari penolong yang lain. Mungkin Anda masih harus berjuang untuk menemukan selahnya supaya klop. Ingat, di balik keberhasilan seorang suami ada istri di belakangmu yang senantiasa berjaga untukmu. Dan 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan di sana bahwa istri adalah teman pewaris kasih karunia Allah. Supaya apa? Supaya doamu tidak terhalang. Jadi suami-suami kalau mau doanya tidak terhalang, kasihilah istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita semakin hidup bijaksana sebagai istri yang cakap yang Tuhan percayakan untuk suami kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sudah menolong kami. Kami harus akui di hadapan-Mu Tuhan, peranan kami sebagai istri yang cakap yang Tuhan kehendaki tidak mudah untuk kami lakukan. Tapi ketika Roh Kudus yang menolong kami, maka kami pun akan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman ini terus termeterai dalam hati dan kehidupan kami, supaya hari lepas hari kami terus diproses oleh Tuhan menjadi istri yang cakap seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan untuk lawatan-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Pernyataan lagu ini sungguh indah. Kita akan katakan, suami akan katakan, kamu memang cantik kepada istrinya. Si istri katakan, kamu memang ganteng. Kenapa? Karena Yesus ada di hati. Karena ada Yesus di hati, maka mengasihi istri, mengasihi suami dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini 2 kali. Nanti pada yang kedua kali saya undang jemaat untuk bangkit berdiri.
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali ke dalam kenyataan hidup kita. Kita bawa firman Tuhan dalam kenyataan hidup kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Sang Pencipta, kasih dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, serta penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian dari pagi ini lagi sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu yang besar pasti terjadi. Dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan. Atas seluruh bumi kami rindu melihat Indonesia Pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Lancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh